Edisi jalan-jalan sambil sharing. Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Ikut aku yuk jalan-jalan, tapi kali ini jalan-jalannya sambil sharing. Jadi waktu itu ada yang bertanya kepada Syekh kita, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, bagaimana sih hukumnya kalau misalkan kita itu ibadah haji atau umroh, tapi setelah itu kita selingi dengan kegiatan duniawi untuk mencari keuntungan, misalnya seperti berdagang atau yang lainnya. Beliau menjawab, katanya boleh aja kok kita haji dan umroh dan setelah itu kita selingi dengan urusan duniawi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti dagang atau hal-hal yang lain yang biasanya kita lakukan. Tapi dalam catatan ibadah haji dan umroh yang kita lakukan itu udah selesai dengan sempurna ya. Gak cuma sampai sana, beliau juga memberikan kita contoh dan permisalan. Kata beliau, bayangin misalnya ada seorang syekh nih. Beliau tuh udah biasa lah pokoknya menggelar pengajian dan juga majelis-majelis. Dan di setiap majelisnya pasti syekh ini selalu memberi hidangan dan suguhan ke tamu-tamunya. Misalkan makanan yang banyak dan enak-enak rasanya. Nah, pastikan orang-orang yang mau hadir ke majelis beliau itu dalam hatinya memiliki niat yang berbeda-beda kan? Misalkan nih, ada dua orang. Orang pertama niatnya sebelum hadir ke majelis beliau memang karena benar-benar bersungguh-sungguh mengharapkan keberkahan dan mengharapkan ilmu dari majelis tersebut. Nah, dan sedangkan orang yang kedua, misalkan dia niatnya datang tuh cuman untuk makanannya aja, untuk makan makanan yang enak aja, bukan untuk ilmu yang akan dia dapat nanti dari majelis tersebut. Nah, nanti nih, apa yang membekas di hati mereka setelah majelis tersebut tuh berbeda, tergantung dengan apa yang mereka niatkan dari awal di hati mereka. Kalau yang datang niatnya memang benar-benar karena ilmu, pasti apa yang membekas di hati dia setelah itu adalah bagaimana keberkahan saat dia hadir di majelis tersebut, bagaimana keindahan ilmu tersebut, tentang syekh tersebut. Tapi kalau misalkan yang niatnya hadir cuma untuk makanan, pasti apa yang membekas di hati dia setelah majelis tersebut ya makanan-makanannya, rasa makanannya yang enak. Dan begitu juga apa yang kita lakukan saat kita beribadah di dalam ibadah apapun itu. Ya, seperti yang kita bahas misalkan contohnya ibadah haji dan umroh tadi. Kalau kita datang ke Baitullah untuk berhaji dan umroh, niatnya yang memang awal kita niatkan dalam hati ya untuk beribadah, pasti nanti setelah ibadah haji apa yang membekas itu tentang bagaimana nikmatnya kita beribadah, bagaimana khusyunya kita di sana. Nah, sebaliknya kalau misalkan yang kita niatin dari awal itu justru untuk berdagang atau mendapatkan keuntungan yang lain, pasti nanti setelah ibadah apa yang membekas di hati kita itu bukan tentang ibadah itu sendiri, tetapi tentang kepentingan dunia yang memang udah kita niatkan dari awal. Tapi sedih gak sih kalau misalkan kita udah jauh-jauh beribadah tapi apa yang kita niatin itu salah, dan setelah pulang ternyata yang membekas di hati kita itu bukan ibadah itu sendiri dan bagaimana kekhusyuannya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita ingin beribadah dan diselingi dengan niat yang lain seperti urusan duniawi, boleh aja kok, asalkan jangan jadikan kepentingan duniawi itu sebagai niat utama kita dalam hati ya. Tetap jadikan niat ibadah kita itu sebagai niat pertama, biar kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Dan apa yang tak asar ke hati kita atau berbekas di hati kita setelah ibadah itu ya tentang kehusyuan dan kenikmatan ibadah itu sendiri, bukan tentang duniawi dan urusan-urusan kita. Udah ya guys, sekian buat hari ini. Terima kasih buat yang udah nyimak. Bye bye, see you next time.